warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik Ibu. Baik Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Ya Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa dulu. Ketua kelas, dipersilakan, Juslan. Baik Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan doa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Juslan. Saya absen Ya, Bu. dulu ya. Lagi tadi. Hadir Bu. Tidak jelas suara hadir Bu. Maksudnya beda. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang, pengaruhnya terhadap kegiatan sosial, budaya, kegiatan ekonomi, sosial budaya di Indonesia dan ASEAN. Dan submaterinya yaitu perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Kemarin, siapa yang masih ingat mata pelajaran kita yang kemarin? Ya, Ibu akan ingatkan kembali ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai materi keunggulan dan keterbatasan antar ruang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi sosial, di mana keunggulan yang kita miliki di Indonesia sangat beragam. Misalnya potensi sumber daya alam kekayaan di Indonesia meliputi yaitu ada potensi pertanian, perikanan, dan pertambangan. Maka dari itu, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai keunggulan, di mana keunggulan yang kita miliki, sumber daya alam yang kita miliki di Indonesia itu sangat beragam. Ya, ada di sini keunggulan dari perikanan, pertanian, dan perindustrian, dan pertambangan. Jadi kaitannya dengan hari ini yaitu perdagangan antar daerah atau pulau, yaitu kaitannya karena banyaknya sumber daya alam yang dimiliki antara daerah satu dengan daerah yang lain berbeda, maka dari itu kita harus mengeksplor antara sumber daya alam yang ada di daerah yang pertanian, dieksplor ke daerah yang di daerah perikanan. Maka dari itu, submateri pada hari ini yaitu kita akan belajar mengenai perdagangan antar daerah atau antar pulau. Manfaat dari mempelajari materi perdagangan antar daerah atau antar pulau yaitu yang pertama kita jelaskan perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan benar. Yang kedua, kita dapat mengetahui tujuan antar pulau dengan benar. Yang ketiga, dapat mengetahui faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau dengan baik. Yang terakhir, kita dapat mempresentasikan faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan baik. Baik. Ya, kita masuk pada materi hari ini ya. Baik anak-anak, siapa yang tahu perdagangan? Baik, 100. Ya, jadi perdagangan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan. Jadi, sedangkan perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara dan kesepakatan bersama.
itu ya, perdagangan, kegiatan tukar-menukar barang antara jasa berdasarkan kesepakatan tanpa ada unsur paksaan. Sedangkan perdagangan antar daerah yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Ya, Ibu akan tampilkan gambar ya. Ya. Gambarnya Nggak dengar, Bu. saya Nggak dengar, Bu. gambar satu. Nggak dengar, Bu. Putus. Baik anak-anak, gambar 1 dan gambar 2. Ada yang bisa ditahu? Gambar 1 Gambar 1 Bu. jual beras. bukan beras, Bu. Gambar 2 jual ikan. Ya. Ya, gambar 1 itu daerah penghasil beras. Sedangkan gambar yang kedua itu daerah penghasil ikan. Ya, disitulah akan terjadi suatu perdagangan di mana daerah yang satu potensi penghasilan sumber daya alamnya itu berbeda dengan daerah yang satu lagi. Maka disitulah terjadinya suatu perdagangan karena adanya perbedaan sumber daya alam yang dihasilkan antara gambar 1 dengan sumber daya alam yang dihasilkan antara gambar 2 dengan gambar 2. Sudah bisa Bisa, dipahami? Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Baik, kita lanjut. Ini misalnya daerah ikan. Kalau penghasil ikan, pasti bagaimana caranya dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dengan adanya perdagangan antar pulau, ikan yang dihasilkan bisa dibawa ke daerah-daerah tertentu. Jadi antara harga yang ada di daerah kita itu akan berbeda dengan harga yang ada di daerah lain. Karena kalau di harga di daerah kita itu sangat rendah, otomatis keuntungannya akan sedikit. Jadi kita akan bawa ke daerah yang banyak, ke daerah lain. Di daerah lain itu bisa kita dapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi seperti itu tujuan perdagangan antar pulau itu yang pertama memperoleh keuntungan, di mana tujuan yang dilakukan perdagangan antar pulau adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh selisih antara harga dengan harga jual. Jika barang mereka produksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya yang diproduksi. Maka keuntungannya itu akan lebih besar. Sedangkan yang kedua yaitu memperluas jangkauan pasar. Di mana memperluas jangkauan pasar di sini yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Misalnya, kita produksi misalnya kepiting. Ya, kalau kepiting, otomatis kita bawa ke daerah yang di daratan. Karena di daratan kan dia hanya bisa menghasilkan sayur. Jadi untuk kita memperluas jangkauan pasar itu, maka kita lakukan perdagangan. Di mana perdagangan kita di sini yang ada di pulau sini mungkin biasa-biasa saja, akan kita bawa ke luar daerah. Jangkauan pasar kita itu lebih besar. Ya, apakah sudah dimengerti? Ya, baik. Lanjut. Nah, ada yang tahu apa itu faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah atau antar pulau? Ya, 100. Jadi, faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah atau antar pulau yang pertama,
perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah, di mana faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah atau antar pulau, yaitu daya alam yang dimiliki di suatu daerah akan berbeda daya alam yang dimiliki di daerah lain. Itulah kenapa faktor pendorong terjadinya perdagangan antar pulau, yaitu karena perbedaan faktor produksinya. Misalnya, seperti Ibu contoh ya yang di atas, misalnya di daerah Jawa penghasil beras atau padi, sedangkan di daerah Sumatera penghasil ikan. Jadi itu agak berbeda sumber daya hasil produksi yang dimilikinya. Jadi itulah faktor pendorong terjadinya perdagangan antar pulau atau antar daerah. Salah satunya faktornya yaitu perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Sedangkan yang kedua, faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah atau antar pulau yang kedua yaitu perbedaan tingkat harga antar daerah. Nah, perbedaan tingkat harga antar daerah tadi yang seperti dari tujuan perdagangan antar pulau yaitu memperoleh keuntungan. Jadi, dia tingkat harga antar daerah penghasil ikan akan berbeda dengan harga di tempat penghasil beras atau padi. Otomatis dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar apabila hasil produksi alamnya atau hasil sumber daya alamnya itu dibawa ke daerah penghasil beras tadi. Itu ya yang kedua yaitu perbedaan tingkat harga antar daerahnya itu. Kenapa berbeda? Ibu bisa jelaskan pendorong terjadinya perdagangan antar daerah atau antar pulau. Pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Ya, jadi dua faktor itu ya. Baik. Nah, di sini kita lihat manfaat perdagangan antar daerah antar pulau. Tadi kita sudah lihat tujuan dari perdagangan antar pulau. Yang kedua, faktor terjadinya perdagangan antar pulau. Itu kita bisa lihat. Sedangkan yang terakhir yaitu manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang pertama, menyiapkan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, pertama, kan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen yang seperti apa? Ada yang tahu? Baik, menyiapkan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen di sini adalah perdagangan antar daerah menyebabkan banyaknya produk sejenis yang memiliki nilai dan manfaat yang mirip atau yang sama. Hal ini membuat konsumen memiliki banyak pilihan terhadap suatu produk. Maka kita harus menyiapkan alternatif alat pemuas kebutuhan yang lain bagi konsumen. Jadi yang seperti itu ya, perdagangan menyiapkan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Ini maksudnya perdagangan antara daerah menyebabkan banyaknya produk sejenis yang dimiliki nilai dan manfaat yang mirip, membuat konsumen memiliki banyak pilihan terhadap suatu produk. Nah, manfaat yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Di mana meningkatkan produktivitas di sini dengan meluasnya pasar suatu produk, maka suatu industri juga akan meningkatkan produktivitasnya untuk memenuhi permintaan yang ada. Jadi, di sini kan meningkatkan produktivitas. Misalnya, permintaan suatu produk itu bertambah, otomatis produsen yang memproduksi akan meningkat. Jadi, tingkat produktivitasnya itu akan lebih meningkat lagi. Jadi, itu manfaat perdagangan antar pulau. Ya, yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas, di mana di sini produktivitas itu misalnya memproduksi barang, adanya permintaan itu tinggi, maka otomatis barang yang dihasilkan juga akan meningkat, produktivitasnya itu akan bertambah lagi. Ya, jadi itu ya meningkatkan produktivitas.
Dan yang ketiga, memperluas kesempatan kerja masyarakat. Nah, ini juga. Ini sangat berkaitan, sangat bermanfaat karena manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau yang ketiga yaitu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, di mana adanya peningkatan produktivitas ini akan perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Jadi ya ada kaitannya yang manfaat yang kedua tadi, karena tingkat produktivitas itu otomatis kerja itu akan bertambah juga. Jadi lapangan kerja bagi masyarakat itu akan bertambah. Ya, itu manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang memperluas kesempatan kerja masyarakat. Ya, baik. Baik. Saya kira materi kita hari ini. Kelompok saya bagi berdasarkan absen. Yang pertama, Abdul Jalal Ya, Bu. 5 orang, ketuanya Abdul Jalal, sedangkan untuk yang kedua Mas Gilang 5 orang juga. Baik, untuk tugasnya hari ini saya bagikan melalui LKPD. Iya, Bu. Ya, Bu. Baik, pre-memory. Setelah anak-anak berdiskusi tadi, Ibu akan terima kasih atas diskusinya. Bagus sekali diskusinya hari ini. Ya, baik. Pada hari ini kita sudah belajar mengenai perdagangan antar daerah atau antar pulau. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, jadi Ibu akan simpulkan ya, pada materi kita hari ini, kita sudah belajar mengenai perdagangan antar daerah atau antar pulau. Dari perdagangan, faktor pendorongnya, dan yang terakhir itu manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Ya, jadi untuk pembelajaran kita selanjutnya, Ibu akan memberi tugas kepada kalian, tolong dikerjakan di rumah. Nah, dan kalau sudah di rumah, tolong belajar dengan rajin ya, karena belajar kita tidak bisa jadi apa-apa. Jadi untuk itu, Ibu akan membagikan tugas kalian sebentar. Tugas yang akan kalian kerjakan sebentar yaitu tugas di rumah ya, itu tugasnya mengenai materi ekonomi. Kaitannya ya dengan antar pulau, masuk materi di ekonomi maritim di Indonesia. Tugas di rumah kalian, silakan tertib, silakan pulang dengan banyak singgah-singgah. Oke, nah sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Ketua kelas tolong dipimpin doanya. Baik, terima kasih. Ya, silakan pulang ya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Baik.